direkam. Keluarga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Kali ini adalah serial mengenai family coaching. Nah, ini program baru di mana saya akan menjawab semua pertanyaan, baik yang bertanya berani tampil atau bertanya lewat Instagram, lewat Facebook, maka saya akan menjawab pertanyaan itu tanpa menyebutkan siapa yang bertanya. Nah, kenapa saya streaming atau saya upload? Karena pertanyaan seseorang itu sebenarnya menjadi pertanyaan juga bagi banyak orang yang lain. Karena itu kalau misalnya yang bertanya ini tidak berani dimunculkan, gitu ya, namanya konseling kok dimunculkan, gitu. Tapi kalau berani, saya akan ajak talk show, ya. Tapi kalau enggak, ya saya akan hanya menjawab pertanyaan dari seseorang tanpa menyebut nama. Lalu jawaban itu saya akan upload menjadi program family coaching. Nah, kenapa di-upload? Supaya banyak orang bisa mengakses secara cuma-cuma. Karena kita tahu ya, namanya konseling itu ya kalau dengan profesional kan ada biayanya. Saya sendiri kalau harus misalnya dihitung dengan fee, ya nanti banyak orang kaget-kaget. Kadang saya rekomendasi ke pihak lain gitu aja bilang, loh Pak kok mahal? Dalam hati saya 3 kali lipatnya, jadi nggak jadi. Aduh, akhirnya ya kalau seminar, nah atau saya membuat banyak pelajaran yang sering kalau orang bertanya itu ya saya kasih linknya aja ya. Seminar-seminar yang pasti menjawab itu, tapi jangan malas untuk tidak menyimak karena memang harus belajar. Nah, dalam program family coaching ini bukan hanya juga misalnya orang bertanya saya menjawab, nanti akan ada saya berbicara sharing sesama pakar atau ya kita berbincang-bincang baik saya sebagai seorang coach dengan yang di coaching atau hanya sebagai teman. Nah, kali ini saya akan menghadirkan ya orang yang sudah saya kenal cukup lama karena yaitu ya tak ajak mau dia langsung. Kita sudah lama bersama-sama, baik dia sebagai anak buah saya di kantor di Happy Holy Kid dan juga bukan hanya anak buah sebenarnya ya kayak adik rohani kan, anak rohani, adik rohani karena begitu selesai nggak bekerja sama saya statusnya bukan bos dan anak buah gitu ya. Kita teman malah. Kita teman bersama-sama melayani khususnya dalam bidang anak-anak. Ya, siapa dia? Nah, saya kenalkan dulu ya. Nanti dia akan mengenalkan diri dalam sisi yang lain. Tapi kalau menurut saya dia seorang pelayan anak untuk Indonesia ini. Kalau nanti misalnya pengen tema yang lain ya, kayak teknik bercerita, panggung boneka, visi pelayanan anak ya, dan aneka tema training guru sekolah minggu, maka namanya dia Kak Pujianto. Nah, Kak Pujianto ini juga trio ya, kalau saya sebutnya trio dengan Kak Darmadi dan Kak Iswahyudi atau Kak Yudi. Nah, ini mereka bertiga satu tim yang siap untuk keliling Indonesia untuk training guru sekolah minggu ataupun guru PAUD. Ya, kenapa guru PAUD? Nah, Kak Pujianto sekarang sudah, setahu saya nggak tahu nih, SPD atau MPD, Magister Pendidikan. Tapi kita nggak bicara itu dulu sekarang ya. Kita akan berbicara mengenai parenting. Nah, ini dia ya. Saya silakan Kak Puji untuk kenalan dulu dengan jagoannya nih. Halo semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Pujianto. Saya menikah tahun 2004 dan puji Tuhan saya sudah dikaruniai seorang anak yang pintar dan menurut saya ini adalah anak hebat saya. Namanya siapa? Joshua sekarang sudah kelas 5 dan baru-baru ini sudah terima rapot walaupun secara online sekarang sudah kelas 6 ya. Nah, saya menikah tahun 2004, lalu saya dikaruniai seorang anak pada tahun 2005, tetapi ya Tuhan berkehendak lain, anak saya harus dipanggil pulang, sudah lahir 24 jam sudah bersama dengan kami, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Lalu kemudian 2006 Oktober saya dikaruniai anak lagi dan luar biasa, anaknya ganteng dan wah saya senang sekali. Tapi apa yang terjadi Tuhan juga berkehendak lain.
dan anak saya harus dipanggil pulang ke dipanggil Tuhan. Lalu kemudian 2008 mulai istri saya mulai dikasih anak, tapi luar biasa kembali kami mengalami ya berkat Tuhan ya. Karena kenapa? Karena istri saya harus dikurek, harus dibersihkan, dan ya itu yang ketiga saya harus kehilangan anak. Lalu kemudian 2009 puji Tuhan anak saya lahir, namanya Joshua, dan luar biasa sehat, dan lihat badannya sehat. Oke. Ya kan? Ya, sebentar, saya salah. Ini berarti Yosua ini yang keempat ya? Ya itu Yang keempat. dulu Pak perkaranya. Sebentar, halo. Ya, ini kayaknya internetnya agak lemot ya. Wow, Ya jadi suaranya putus-putus Pak. ya mungkin internetnya ini punya saya atau situ yang ini. Sebentar. Saya stop dulu, pause dulu, masih bisa. Iya, jadi Puji, itu berarti Yosua sebenarnya anak yang keempat ya? Iya Pak, ini Wah. anak yang keempat. Wah, sungguh kamu ngalami pencobaan yang juga ujian yang luar biasa loh, sampai anak dipanggil Tuhan 3 kali berturut-turut. Ini maka kalau istilah saya ini, Yosua ini anak mujizat. Anak mujizat, karena kalau nggak salah seingat saya kamu pernah cerita itu ya, agak lupa udah lama, karena faktor resus negatif positif ya. Jadi sebenarnya makanya sampai keguguran beberapa kali, dan sempat ada yang sempat lahir tapi dipanggil Tuhan, dan sekarang Yosua sudah kelas 6 ya, ini mau sudah, dan saya lihat, wis cakep, mujizat dan luar biasa. Nah, dari sisi seperti itu ya, kamu merindukan seorang putra dan lama sekali dapat, begitu dapat panggil Tuhan, dapat dipanggil Tuhan, sampai akhirnya mendapatkan. Ada yang ingin kamu tanyakan nggak mengenai khususnya mendidik anak, bukan hanya tunggal ini ya, tapi ini anak mujizat. Kira-kira ada kendala atau malah kesaksian atau kekhawatiran sehingga rasanya pengen berbincang-bincang dengan saya. Silakan Puji. Iya, iya saya sih menyebutnya bukan anak ajaib sih, tapi sering saya bilang ini adalah anak kasih karunia. Oke. Saya sering dulu bilang sama Joshua, kalau Joshua itu memang dikirim Tuhan untuk bukan hanya menjadi warna dalam keluarga kami, tapi saya yakin bahwa Joshua akan jadi berkat untuk khususnya banyak orang lain gitu. Nah seringkali ketika apalagi seperti saya punya anak yang susah dan akhirnya dapat, seringkali saya itu mendidik Joshua tuh seperti apa ya, saya takut kehilangan gitu ya. Jadi seperti awal-awal misalnya waktu kecil, saya tidak mau melihat kalau misalnya contoh saja waktu anak saya tuh main sepeda gitu. Anak saya nggak bisa main sepeda, tapi lihat temannya main sepeda, kadang-kadang mau mau pinjem, terus dimarahin nggak boleh. Lalu saya langsung belikan gitu ya. Pokoknya belum bisa naik sepeda, saya kasih sepeda. Terus apapun yang dikasih, saya kasih. Terus saya tuh takut kalau nanti dia kecewa gitu. Tetapi lama-kelamaan kan nggak bisa juga. Nah, yang saya mau tanya sama Pak Jarod nih, sebenarnya kalau seperti itu apa sih Pak dampaknya? Karena kadang-kadang saya takut gitu, nanti saya takutnya anak saya kecewa sudah besar, dulu saya pengen ini nggak boleh, saya pengen ini nggak boleh gitu. Tapi saya baca bukunya Pak Jarod juga ada dampak-dampak yang negatif ketika kita memanjakan, ketika kita membuat apa yang dia kasih gitu Pak. Oke, iya, saya akan berikan tips ya atau nasihat. Saya yakin yang Puji alami itu sangat wajar karena bertahun-tahun tidak mendapatkan seorang putra, bahkan mengalami keguguran atau kehilangan sampai 3 kali. Maka sepertinya tentu ini sangat wajar apabila
takut kehilangan, takut kecewa, takut ada apa-apa. Nah, biasanya ketika seseorang itu mungkin kasusnya jangankan pernah keguguran atau dipanggil Tuhan ya, bertahun-tahun nggak punya anak, akhirnya dapat anak satu lagi. Itu memang bisa muncul misalnya overprotected, gitu ya, atau over dimanjakan. Nah, ini yang perlu secara sadar harus dihindari. Karena kalau misalnya kita bicara overprotected dulu, gitu ya, mau naik sepeda jangan nanti jatuh, gitu ya, mau lari jangan nanti jatuh, mau pergi jangan nanti diculik. Waduh, ini ketakutan yang berlebihan. Memang wajar dipahami bahwa itu bisa terjadi. Tetapi ketika menjadi overprotected, maka akan ada dampak misalnya anak menjadi juga ketakutan, tidak berani mencoba, kehilangan kreativitas, yang tentunya akan membuat masa depannya dia tidak bisa mandiri. Karena bagaimanapun juga, mendidik anak itu adalah menyiapkan suatu saat kan kita pasti ya, ganti kita yang dipanggil Tuhan. Nah, jangan sampai dia ketika di overprotected, sampai nanti menikah pun dia akan menjadi seorang, apalagi Yosua seorang laki-laki gitu ya, menjadi orang yang tidak berani mengambil keputusan. Kalau anak yang overprotective, dia akan menjadi anak yang susah mengambil keputusan, tidak mandiri, penakut. Itu yang harus secara sadar dihindari supaya walaupun ini anak mendapatkannya susah, anak satu-satunya semata wayang, tapi berikan dia kesempatan. Tentu dalam pengawasan ya, karena kita juga tahu bahwa dunia ini jahat, ada penculikan, ada macam-macam cerita, tapi tentunya kita harus berani memberi kesempatan. Nah, yang tadi sempat diceritakan misalnya sampai saking takutnya nanti anak ini kecewa bagaimana, karena emang muncul dari kerinduan ya, wah pengen membahagiakan anaknya nih, dapetnya susah, bahkan yang lain punya sepeda langsung beliin, belum bisa pakai aja udah dibeliin gitu. Nah, itu nanti bisa menjadi over kasih. Ya, kok bisa sih namanya over kasih? Jadi itu istilah yang lain dengan memanjakan. Karena segala sesuatu yang baik pun tidak boleh berlebihan. Misalnya contoh yang lain vitamin, ya minum vitamin kan bagus. Kalau minum seliter sehari ya mati, ginjalnya yang rusak. Jadi kasih pun tidak boleh berlebihan karena di dalam kasih juga ada pendisiplinan. Nah, kalau memberikan secara berlebihan tentu akan ada dampak yang lain, misalnya menjadi anak yang manja atau kurang ajar, tidak menghargai benda, tidak menghargai perhatian, dan selalu kekurangan. Jadi perlu sadar bahwa di dalam mendidik, memang kita harus mengasihi anak, tapi jangan lupa juga untuk yang memberikan pendisiplinan. Memang ada yang berkata, anak jangan didisiplin, ya harus, ya karena memang itu bagian untuk membentuk kepribadiannya. Ya, dari saya jawab itu dulu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan Bu Ci. Iya kan kadang-kala karena anak satu kan, misalnya pengennya nanti dia harus minimal jadi bertanggung jawab lah gitu. Lalu kemudian apa salah gitu Pak? Misalnya kita udah kasih tahu dulu nanti kalau kamu besar, kamu kan anak satu-satunya, kamu harus siapin ini. Nanti kalau saya tiba-tiba papa sama mama nggak ada, kamu harus siapin ini gitu. Tapi kan itu kata beberapa buku katanya itu untuk mempersiapkan. Tapi apa nggak terlalu dini gitu Pak? Untuk dia akhirnya memikirkan sesuatu yang besar itu. Nah, kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ya, sebenarnya kalau anak masih usia dini, masih kecil, sebatas memberikan impian ya atau make a wish. Tentu boleh-boleh saja. Tapi kalau udah sampai terlalu detail, nanti malah anaknya stres, kayak tertuntut gitu loh ya. Jadi, tapi untuk mungkin sebatas sebaiknya itu memang memberi cita-cita. Jadi, kamu anak papa satu-satunya, ya bahkan diceritakan dulu ada adik-adik yang sudah dipanggil Tuhan, karena kalau sudah menjadi janin atau sempat lahir, itu kan secara pribadi sudah ada. Jadi pasti mereka sekarang bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita juga hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, lahir baru, maka kita juga akan nanti kembali kepada Tuhan apapun caranya. Nah, tentu hal-hal seperti itu bisa aja juga diberikan walaupun kayak
teologis banget ya, soal Tuhan, sorga, tapi boleh dari usia dini. Nah, di usia dini, maka yang penting sebenarnya bukan sebuah tuntutan, tapi sebuah cita-cita. Ya, kalau kamu rajin belajar, nanti kamu akan jadi orang yang berguna. Kalau kamu rajin belajar, kamu pinter, nanti kamu akan bisa menolong orang lain, kamu akan dicintai orang lain. Ini sebagai sebuah impian, karena ketika anak itu punya impian yang baik, maka nanti misalnya nih, kalau sekarang ini kan Yosua juga udah sekolah ya, udah kelas 6 ya. Ketika dia misalnya lagi capek ya, malas belajar, nah itu wajar juga, walaupun anak saya pun juga kadang-kadang capek atau malas, tapi waktu dia malas bukan dimarahi gitu, diingatkan lagi mengenai impiannya. Kamu kan pengen menjadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen dapat beasiswa, kalau capek istirahat dulu ya, tapi nanti kalau sudah nggak capek, belajar lagi. Kan kamu pengen jadi orang yang berguna. Itu masih boleh ya. Tapi kalau misalnya sampai ke tugas dan tanggung jawab nanti gitu ya, terlalu berat menjadi beban. Jadi terlalu berat, beban, dini. tapi adalah impian. Jadi sebenarnya memberi anak impian itu membuat dia nanti akan punya drive gitu. Nah mungkin sekarang saya mau nanya, Yosuanya ada yang mau disampaikan nggak? Karena enggak, oh, ya sudah. kalau enggak papanya aja. Cita-citanya profesor, Pak. Wis mantap. Nggak tanggung-tanggung, mantap. Oke, kalau gitu saya sampaikan pesan terakhir ya untuk kali ini ya. Ini saya mau bilang ke Pak Yosua, kamu tuh luar biasa ya, karena pasti Tuhan punya rencana buat kamu. Karena bagaimanapun juga ya, orang tuamu bergumul untuk mendapatkan anak, bahkan mungkin udah sempat pernah ada dekade di mana udah give up gitu dah, kalau nggak dapet ya nggak apa-apa dah, tapi ya bangkit lagi harapannya sampai yang keempat kamu lahir dan sampai sekarang sehat ya. Itu karena Tuhan punya rencana buat kamu. Nah, buat Puji ya, percaya bahwa Tuhan itu yang memiliki anak. Jadi anak itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Sedangkan kita ini hanya dititipi. Maka percaya, walaupun dunia ini memang jahat, dunia ini memang banyak yang nggak benar, tapi nggak perlu khawatir berlebihan. Makanya juga tidak perlu overprotected. Biarkan anak bertumbuh secara alamiah, bergaul, bersahabat, bersosialisasi. Nanti kalau sudah SMP, ya ini kan masih pas 6 SD, tapi tidak lama lagi itu SMP. Wah, mungkin akan pergi sama teman, camping sama teman. Wah, mungkin rasanya akan berat untuk melepas. Tapi ketika kita memberikan keberanian, maka disitulah anak akan bertumbuh dalam kemandirian. Waktu anak saya masih kecil dulu juga, wah, dia mau ikut nginep di rumah opanya, kita rasanya berat sekali melepas. Dia minta izin mau nginep di rumah temannya, wah, rasanya berat sekali untuk melepas. Tapi ketika diberi kepercayaan, disitulah tanggung jawab muncul. Kadang-kadang anak saya juga pernah di rumah itu kayaknya nggak tanggung jawab gitu ya. Kamar berantakan, piring minta diambil sama suster. Itulah dampak ketika di rumah kami ada suster. Anaknya 3, susternya 3. Tapi ketika anak diberi kesempatan, diberi kepercayaan nginep rumah teman, pergi sama teman, justru ketika diberi kepercayaan, maka tanggung jawab itu muncul. Ketika diberi kesempatan, kemandirian itu muncul. Jadi, baik anak mujizat, anak tunggal, ataupun anak bungsu yang sering kadang nggak diberi kesempatan, maka berikan dia kesempatan, berikan dia kepercayaan. Ketika anak diberi kepercayaan, percaya bahwa secara naluri alamiahnya dia akan justru tumbuh tanggung jawab. Sering anak tidak bertanggung jawab karena tidak diberi kesempatan. Ya, itulah inspirasi kita hari ini dalam serial program Family Coaching, khususnya dalam parenting, dan kali ini adalah kasus anak mujizat. Tuhan memberkati, sampai berjumpa dalam sesi selanjutnya. Tuhan memberkati. Nah, saudara, kalau saudara mau belajar lebih lanjut ya mengenai parenting, saya itu menulis buku, ini judulnya Mendidik Anak dengan Hati. Nah, kalau via Zoom gini mungkin bukunya covernya jadi kebalik ya. Didik Anak dengan Hati. Yang kedua adalah Father and Son. Nah, buku-buku ini dengan mudah didapatkan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gramedia.com, dan berbagai platform
digital ya, yang pasti di Bukalapak itu ada, dan sekarang ada program diskon 25%, sehingga diskonnya ini kami harapkan cukup untuk ongkos kirim. Kalau Jawa, Sumatera, Kalimantan kayaknya diskonnya cukup buat ongkos kirim. Wah, Pak, saya mendengarkan program Bapak ini dari Australia, Amerika. Yang di luar negeri bisa download e-book. Jadi tapi baru yang Android ya, yang iOS belum ada. Di Android masuk ke Google Play, lalu di situ books. Nah, ketik judulnya Mendidik Anak dengan Hati atau Father and Son, atau ketik nama saya, nanti pasti akan muncul e-book beberapa judul buku parenting ya, yang hari ini kita cuplik materinya, mendidik dengan hati, supaya kita bisa belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati.